Terlebih, meski kabarnya belum sah secara negara, namun mereka sempat memamerkan buku nikah di media sosial setelah menggelar prosesi akad. Hal itu kembali menimbulkan pertanyaan terkait keaslian buku nikah yang dipamerkan Lini dan Iki. Pemirsa Silet RCTI, kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Rizky Febian dan Mahalini. Setelah menggelar pesta pernikahan mewah yang menjadi sorotan banyak orang, ternyata keduanya kini tengah mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan pengesahan pernikahan diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, meskipun diketahui mereka telah menikah pada tanggal 10 Mei 2024 di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan. Namun kabarnya karena pernikahan mereka belum sah secara hukum negara, Iki dan Lini mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan pengesahan hukum negara. Hal tersebut pun akhirnya mencuatkan pertanyaan di kalangan warganet, benarkah mereka sebelumnya menikah secara siri? Lantas seperti apa penjelasan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait heboh status pernikahan Iki dan Lini tersebut? Rizky Febian sama Mahalini mendaftarkan perkara isbat nikah di tanggal 10 Oktober 2024. Tuh daftar ya untuk isbat nikah, tapi yang daftar itu adalah kuasa hukumnya. Minta diisbatkan pernikahan. Minta diisbatkan pernikahan. Yang jelas ada orang tersebut mengajukan isbat nikah gitu. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Kabar mengejutkan tentang pengajuan isbat nikah oleh Rizky Febian dan Mahalini membuat banyak pihak penasaran tentang pernikahan mereka. Seperti diketahui, pasangan itu resmi menikah pada tanggal 10 Mei 2024 dengan prosesi akad nikah yang mengusung adat Sunda dengan saksi nikah Dedi Mulyadi. Acara digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta dan penuh dengan suasana haru bercampur bahagia. Setelah prosesi akad nikah yang syahdu, resepsi pernikahan Mahalini dan Rizky Febian digelar pada malam harinya. Bertabur bintang, elegan, dan penuh kemewahan yang membuat banyak orang terpana. Kalau terima nikahnya dari kawinnya dulu ketik Mahalini Ayu Rahasia di Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah. Satu kali ijab langsung sah, alhamdulillah. Dan kebetulan saksinya salah satunya adalah Bapak Dedi Mulyadi. Terus kehusuannya luar biasa. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak. Simpang siur terkait pernikahan membuat publik semakin penasaran. Terlebih meski kabarnya belum sah secara negara, namun mereka sempat memamerkan buku nikah di media sosial setelah menggelar prosesi akad. Hal itu kembali menimbulkan pertanyaan terkait keaslian buku nikah yang dipamerkan Lini dan Iki. Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun tidak memberikan jawaban secara gamblang mengenai rumor tersebut. Namun, sidang isbat pernikahan Iki dan Lini akan digelar pada tanggal 4 November 2024 mendatang. Kalau isbat nikah ya belum ada buku nikahnya, namanya juga isbat. Kalau isbat nikah ya belum ada buku nikahnya, namanya juga isbat. Kalau buku nikah yang mengeluarkan tuh adalah kantor urusan agama.
Kalau pengadilan agama itu adalah yang meriksa peristiwa pernikahan. Di tengah kehebohan yang melanda media sosial mengenai status pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, tim kuasa hukum mereka pun akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dalam siaran pers, mereka menegaskan bahwa pernikahan Iki dan Lini sudah sah secara agama sejak tanggal 10 Mei 2024. Permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan dilakukan karena adanya permasalahan teknis dan memastikan bahwa tanggal perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatatkan tetap pada tanggal tersebut. Tim kuasa hukum juga menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan dalam proses pernikahan, terutama jika terjadi hambatan teknis dalam administrasi pernikahan. Dulu tidak ada istilah isbat nikah itu dalam Islam. Kenapa? Karena kalau nikah itu ya nikah aja begitu secara agama. Nah, tapi setelah negara mengatur tentang pernikahan, maka perlu adanya sidang isbat nikah untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri bahwa mereka itu betul-betul telah menikah secara benar. Ada walinya datang, ada saksinya datangnya saksi yang hadir di pernikahan itu waktu itu. Nah, ketika semua persyaratan dipenuhi, maka pengadilan agama baru boleh mengeluarkan itu surat nikah. Jadi isbat nikah ini adanya istilah ini setelah pernikahan harus dicatatkan di negara. Sementara Diki Chandra, selaku perwakilan keluarga Sule dalam pernikahan Iki dan Lini, juga ikut memberikan tanggapan. Ia menyebut bahwa saat menikah, baik saksi pernikahan sudah ada dan lengkap. Mahalini juga sudah mu'alaf dengan saksi yang lengkap seperti Kang Deddy Mulyadi dan juga Ustadz Maulana. Di sisi lain, meski ramai terkait kabar permohonan isbat nikahnya, Mahalini seolah tidak mau ambil pusing. Ia bahkan ikut mempromosikan lagu baru sang suami, menunjukkan profesionalisme dan dukungan penuh kepada Iki. Suasananya sangat khidmat, akad nikahnya dilangsungkan dalam tradisi pertama dari sisi syariat menggunakan syariat Islam. Kalau berdasarkan pandangan awam saya yang kebetulan hadir di sana dan mewakili keluarga Kak Sule pada saat itu ya saksinya pas saksi nikah udah ada lengkap, Mahalini sudah masuk Islam, saksinya udah lengkap, ada Kang Deddy Mulyadi juga di sana dan ada dakwah nikahnya juga oleh Bapak Ustadz Maulana sudah lengkap, tapi mungkin ada kelengkapan misalnya KTP-nya Mahalini karena kan belum lama ya malamnya, mungkin prosesnya nggak sempat dibikin, mereka juga sibuk, baru mungkin isbatnya belakangan. Jika Iki Lini ingin resmi tercatat di negara sebagai suami istri, di lain kisah pemirsa silat RCTI, prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang ingin segera bercerai kembali memanas. Setelah mediasi dinyatakan gagal, kemarin sidang perceraian keduanya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana pun sempat memanas saat kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, menyampaikan keinginan agar persidangan tetap dilakukan secara daring. Menurutnya, hal itu untuk mempermudah dan menghindari masalah di kemudian hari, terutama demi kepentingan anak. Namun, kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid, menyatakan keberatan dengan permintaan tersebut. Ia meminta agar sidang-sidang berikutnya dilakukan secara langsung agar prosesnya lebih transparan. Apalagi kliennya ingin menghadiri persidangan sampai menuju ke keputusan akhirnya nanti. Ada dua hal yang sebenarnya kita pengen sampaikan kepada majelis. Pertama, itu terkait, ini kan sebenarnya masih bisa berubah kan gugatannya, kan gitu. Tapi beliau tidak berubah. Ya, itu makanya saya katakan, itu kan kemungkinan akan bisa berubah kan gitu kan. Tapi faktanya pada saat ini itu udah kemana-mana tuh majelis itu. Tolong,
ini bisa ditertibkan gitu kan. Karena ini kan sebenarnya persidangan yang tertutup. Ini terkait dengan kesusilaan. Sampai detik ini belum ada pernyataan bahwa sidang tertutup untuk. Ya, tapi kan ini sebenarnya kan untuk memberikan suatu hal yang nyaman bagi para pihak sebenarnya gitu kan. Tapi ini udah berseliweran sebenarnya gitu kan. Yang menurut saya itu problem sebenarnya. Dia bilang ini perjalanan hidup saya mau ikut untuk mengetahui karena ini saya harus tahu ini. Jika diizinkan sama Yang Mulia, mungkin tidak online, tapi offline. Jadi jawab hari apa, ya kita saya siapkan waktu. Itu makanya untuk kepentingan anak sebenarnya berdasarkan konvensi hukum anak dan kemudian hukum undang-undang perlindungan anak dan hukum Islam sebenarnya gitu kan, anak tuh berhak untuk mendapatkan kepentingan terbaik sebenarnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya ini dikonsultasikan dan kemudian diamplifikasi gitu kan, ini jadi problem sebenarnya majelis gitu kan. Jadi kami pikir nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu menginginkan ini akan terbuka gitu kan pada saat kita pembuktian. Misalnya yang bersangkutan itu menginginkan ini akan terbuka gitu kan pada saat kita pembuktian. Yang saya maksudkan ini sidangnya selanjutnya jawab-menjawab tidak melalui ekor, tapi melalui hadir. Ya saya paham. Saya paham. Tapi kenapa? Yang saya maksudkan berbicara. Sebentar dulu, jangan terlalu emosi, santai. Enggak, saya nggak emosi. Anda yang emosi sebenarnya. Jangan terlalu emosi, santai. Enggak, saya nggak emosi. Anda yang emosi sebenarnya. Tapi prinsipal, karena ini perjalanan hidup dia ingin hadir secara offline. Ya kita kan pertama dua agendanya. Pertama itu penyampaian dari mediator kepada ketua majelis bahwa sidang itu tidak bertemu terkait dengan jadwal. Nah tadi kan dibilang jadwalnya kan secara ekor atau secara offline. Saya tuh keberatan kalau misalnya secara offline gitu kan, karena dengan banyak pertimbangan sih sebenarnya. Hari ini adalah persidangan laporan hasil mediasi. Laporan hasil mediasi telah dibacakan tadi di depan persidangan. Dan karena mediasi tidak berhasil, maka beranjak ke persidangan berikut. Agenda persidangan selanjutnya adalah yaitu tanggal 6 November 2024 itu adalah jawaban. Sedangkan tanggal 11 November 2024 itu replik. 18 November 2024 itu duplik. Nanti di tanggal 20 November, ingat 20 November itu adalah pembuktian offline. Suasana semakin memanas saat kuasa hukum Paula mengungkapkan bahwa Baim tidak memberikan keleluasaan pada Paula untuk bertemu kedua anak mereka. Alfon menyatakan di depan majelis hakim bahwa Paula merasa selama ini Baim membatasi pertemuannya dengan anak-anak mereka. Kita pengen menyampaikan terkait dengan ini sebenarnya kan aksesibilitas dari prinsipal kami itu dibatasi untuk bisa bertemu dengan anak sebenarnya gitu kan. Nah oleh sebab itu maka saya mohon kepada majelis itu ya untuk memberikan perintah gitu ya agar pemohon itu tidak memberikan batasan kepada si prinsipal kami. Itu tidak memberikan batasan kepada si prinsipal kami. Saya hanya menyampaikan ya keinginan dari seorang ibu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa seorang ibu itu ingin bertemu dengan anak. Seorang ibu itu ingin bertemu dengan anak-anak. Pokoknya saya sama anak-anak dan Paula baik-baik saja. Paula mau kapan pun dia datang. Kalau anak mau sama Paula, nggak pernah saya larang. Nggak pernah sedikit pun saya larang. Jadi apapun berita yang di luar itu ya terserah sebenarnya, cuma makanya saya persidangan aja. Selain perihal anak, isu dugaan pengkhianatan cinta Paula Verhoeven juga masih menjadi sorotan publik. Apalagi setelah pengakuan dari sahabat Baim yang mengkonfirmasi bahwa Paula pernah datang ke restorannya bersama sosok bernama Niko yang belakangan santer dibicarakan. Terkait rumor tersebut, Baim memilih untuk tidak banyak bicara.
Ia hanya membenarkan bahwa Niko adalah sahabat baiknya. Baim lebih memilih untuk menyerahkan semua ke persidangan, berharap kebenaran akan terungkap di sana. Pak, ada Mbak Paula nih, gitu. Ya udah minta foto gitu loh, ya kan seneng ya. Dia bilang, tapi Mbak Paulanya nggak mau Pak, gitu, buru-buru katanya. Oh ya udah, tanggal 23 November 2023. Kebenaran ada rekan kerja saya juga melihat, cuman nggak berani gitu loh, karena ya nggak mungkin kan ada tamu terus datang gitu nemuin, mungkin. Jadi gue baru tahu, dan gue juga nggak percaya, gitu loh. Masa sih orang sama sahabat deket banget, orang yang paling deket sama Baim kan Niko. Orang yang paling deket sama Baim kan Niko. Sahabatan udah berapa lama? Belum banget. Belum banget. 5 tahun? 10 tahun? Kita 10 tahun mungkin Mas. Sahabat bisnis atau sahabat? Persidangan aja lah. Persidangan aja itu sudah menjurus ke nama dan itu nggak baik.